Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Sorotan awal pagi sesudah salat subuh, Masjid Dagang Muttaqin, Pasar Simpang Ampek, Pasaman Barat, melihat satu ayat dalam surah An-Naba yang kita dengar dari dalam salat tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba." Ayat nomor 29. Surah An-Naba ayatnya semuanya 40. Diambil satu petikan ayat 29, nanti kita akan bersama kitab Hidayatus Salikin yang sudah kita sorot selama 3 kali ya, 3 pagi 3 pertemuan. Baik, Allah memperingatkan dalam ayat nomor 29, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala-galanya, segala perbuatan kita ini tertulis secara utuh, tertulis secara lengkap, tidak ada yang tercicir pada kitab catatan amal. Kitaba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala-galanya termaktub dalam kitab catatan amal kita. Subhanallah. Maka bila kita semak buku Hidayatus Salikin, di sini pengarang buku Asy-Syaikh Al-Jalil Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah mengingatkan kita ada beberapa sifat ilmu nafi' yang perlu kita raih. Kalau kita hidup ini tidak mencari ilmu, itu sudah satu kelemahan. Belajar ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhah. Belajar ilmu itu wajib. Kita sudah bicara sebanyak 5 perkara yang mesti terdapat dalam sifat-sifat ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke-6. Bagian ke-6. 1, 2, 3 sudah dibicarakan. Sekarang bagian ke-6, apa katanya di sini? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merangsang kita untuk mengetahui kelemahan. Afat a'malika katanya. Mengetahui kekurangan, kelemahan amal ibadat kita, hatta tahtariza minha, agar dijauhi. Subhanallah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyingkap tentang kekurangan, kelemahan kita dalam hidup ini. Ibadat kita dengan Allah, ibadat kita dengan manusia, ibadat kita berkeluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai ayah dan ibu. Pikir-pikirlah kelemahan Anda dalam mengelola, mengurus keluarga. Karena dalam Quran tadi dikatakan wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, segala-galanya termaktub dalam kitab. Subhanallah, subhanallah. Salat kita, salat fardu, salat sunat, salat istri, subhanallah. Salat anak-anak, anak cucu, subhanallah. Dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami kalau bangun di malam hari, lalu dia salat malam, salat tahajud, qiyamul lail, dan dibangunkannya istrinya. Kalau istrinya enggan bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya. Baginda juga memperingatkan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, lalu dia salat dan dibangunkannya suaminya. Kalau suaminya enggan bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya. Begitu hadis Nabi ya, tentang qiyamul lail. Itu baru tentang qiyamul lail, belum tentang Quran lagi, belum tentang jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga lain. Dalam kelemahan, dalam kehidupan kita ini banyak kelemahan. Saya teringat seorang jemaah di Brunei, masa bertazkirah di Brunei, ada seorang jemaah itu curhat, Ustadz katanya, istri saya itu susah mau diajak sholat. Ustaz, istri saya susah mau diajak sholat Ustaz.
susah diajak ke jalan agama. Kemudian waktu itu saya mengajar satu doa untuk melembutkan istri-istri, untuk melembutkan hati suami, lalu dibacanya dalam sujud. Kemudian setelah sekian minggu setelah itu, jemaah tadi melapor, Ustaz, katanya alhamdulillah doa yang Ustaz ajar itu sangat hebat kesan dan pengaruhnya, sangat efektif sekali. Sekarang istri saya lebih duluan bangun dari saya, katanya. Sekarang istri saya lebih duluan bangun dari saya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kita aminkan ya. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa diajar Nabi kepada sahabat agar hati istri itu lembut, agar hati suami lembut. Kalau untuk suami nanti zaujatan ditukar dengan zaujan, dibaca oleh si istri. Jadi si istri berdoa, si suami berdoa. Kalau untuk kedua-duanya sekali sama-sama dibaca oleh suami dan istri, ditukar lagi zaujaini mu'minaini yu'inani ala amril akhir. Kita perlu belajar menukar redaksi doa itu untuk suami macam mana, untuk istri macam mana, untuk suami istri macam mana, untuk anak macam mana, untuk masyarakat macam mana, untuk pemimpin macam mana. Rakyat mesti mendoakan pemimpin, pemimpin mesti mendoakan rakyat. Subhanallah. Begitu indahnya Islam ya. Jadi banyak yang perlu disingkap dalam kelemahan amal kita. Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbanي, termasuk kriteria tanda-tanda ilmu bermanfaat, ilmu yang mendorong kita untuk mengetahui kelemahan, kekurangan, kecacatan amal ibadat kita, agar kita berubah, meningkat. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini, persiapkanlah doa-doa yang mantap sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti berubah sesudah Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Bulan Ramadan bulan perubahan. Kalau tidak berubah di bulan Ramadan, kapan lagi? Susah mau berubah. Mudah-mudahan jadikan Allah bagi kita bulan Ramadan ini bulan perubahan yang hebat insyaallah ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة ومحيطا مؤمنا يعين على أمر الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.